guys, welcome back. Hari ini aku bakal bacain Paranormal Experience lagi. Are you ready? It's story time. Piket hari itu. Ini adalah kejadian nyata yang saya alami sendiri waktu saya masih duduk di bangku kelas 6 SD. Saya bersekolah di sekolah swasta kecil milik yayasan sebuah keluarga. Sekolah ini memiliki jenjang TK hingga SMP. Dan terdiri dari 2 gedung sekolah yang berbeda. Gedung sekolah untuk TK terpisah dengan gedung untuk SD dan SMP. Lokasinya berbeda dan berjauhan. Gedung TK berada di Jalan A, gedung untuk SD dan SMP berada di Jalan B. Jadi bukan seperti di kampus atau sekolah besar lainnya yang mana gedung-gedungnya berdiri di area yang sama. Gedung TK lokasinya sangat dekat dengan rumah saya. Maka dari itu, sejak TK hingga SMP, saya bersekolah di sekolah yang sama. Selain karena jaraknya yang dekat, orang tua saya juga sudah mengenal guru-guru di sekolah dengan baik. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat. Seperti biasa, hari Jumat hampir semua siswa pulang lebih awal. Kelas 1-5 SD sudah pulang lebih dahulu. Kelas SMP pun begitu. Namun, pulang lebih awal tidak berlaku untuk kami yang kelas 6 dan kelas 9. Kami masih harus mengikuti les tambahan dari sekolah untuk persiapan ujian. Saya agak lupa, tapi seingat saya untuk les tambahan kelas 9 agak lebih siang. Karena itu mereka ada kesempatan untuk pulang ke rumah dan makan terlebih dahulu. Untuk kelas 6, setelah pulang sekolah langsung dilanjut dengan les tambahan. Singkat cerita, les tambahan kami selesai saat waktu menunjukkan pukul 13:10. Teman-teman di kelas sudah bergegas untuk pulang. Tapi saya dan 4 teman saya yang lainnya harus tetap tinggal di dalam kelas karena hari itu kami kebagian jadwal piket. Saya dan 2 teman saya sudah memegang alat-alat kebersihan dan mulai menyapu. Namun 2 teman saya yang lain malah bergegas keluar untuk bermain bola di lapangan, meninggalkan kami yang hanya pasrah melihat kelakuan mereka berdua. Kami sempat merasa kesal, tapi saat itu saya pikir yang penting semuanya cepat selesai supaya kita semua bisa segera pulang. Dengan ini yang bertugas piket pun tinggal 3 orang, hanya saya, Vika, dan Aldo. Ruang kelas 6 terletak di pojok, sangat jauh dengan kelas lainnya. Karena terletak di pojok dan jauh dari lapangan sekolah yang ramai, suasana kelas begitu sepi. Padahal saat itu masih siang. Kami berpikir bahwa mungkin kelas kami terletak di pojok supaya lebih fokus dan tidak terganggu dengan kebisingan dari siswa-siswa kelas lain. Kami pun mulai bekerja. Semua meja dan kursi kami dorong ke belakang, menyisakan bagian tengah kelas yang lengang. Dengan begitu, kami jadi lebih mudah untuk membersihkannya. Saya dan Vika mulai menyapu. Saya menyapu di sisi dekat pintu, sementara Vika menyapu sisi depan kelas dekat papan tulis. Aldo merapikan bagian belakang kelas. Dapat dipastikan tidak ada siapapun di tengah kelas. Sementara kami berdua sibuk menyapu, Aldo tiba-tiba bilang bahwa ia ingin meminjam ponsel baru milik Vika. Aldo bilang bahwa ia hanya ingin mencoba kamera ponsel Vika. Maklum, dulu kalau sudah punya ponsel berkamera biasanya adalah orang kaya. Akhirnya Vika meminjamkan ponselnya kepada Aldo. Aldo yang kegirangan langsung meraih ponsel dan membuka fitur kamera. Aldo menyoroti seisi kelas untuk menunjukkan suasana kelas saat kami sedang piket. Vika memperingatkan Aldo bahwa ia tidak mau Aldo merekam video dengan ponselnya karena takut memorinya penuh. Aldo menjawab bahwa dia hanya menyoroti saja, tidak merekamnya. Terlihat senyum Aldo yang kegirangan melihat benda yang tak dimilikinya itu. Vika hanya menggelengkan kepala karena kesal dengan Aldo yang selalu seenaknya sendiri. Jangan lupa kita masih piket, saya mengingatkan. Iya, bawel Aldo mengejek dan tetap sibuk bermain dengan ponsel Vika. Tak terasa sudah 30 menit kami membersihkan kelas. Di luar tampak langit mulai mendung. Suasana kelas pun mulai terasa sepi dan gelap. Lampu yang remang-remang, lukisan perempuan menangis menambah ketidaknyamanan saya.
Seketika ruangan diterpa hawa yang sangat dingin. Keheningan yang ganjil. Saya menatap Vika dan Aldo untuk memastikan apakah ini hanya perasaan saya saja atau mereka merasakannya juga. Terlihat Vika masih asik menyapu. Aldo juga masih sibuk berlagak seperti kamerawan. Saya yang mulai merasa tidak enak memperingatkan Aldo untuk tidak melakukan yang aneh-aneh, termasuk menyoroti ruangan kelas. Namun Aldo tidak menggubrisnya. Aldo bilang bahwa saya terlalu percaya dengan takhayul. Saya hanya menghela nafas dan melanjutkan menyapu lantai kelas. Tiba-tiba Aldo berteriak karena kamera ponsel Vika tiba-tiba hang. Vika yang kesal langsung menghampiri Aldo dan bilang bahwa Aldo selalu saja merusak barang. Aldo hanya tertawa sampai tiba-tiba Vika berteriak dan berkata, "Siapa itu?" sambil menunjuk ke arah layar ponselnya. Saya yang kaget akhirnya ikut menghampiri Vika dan Aldo. Saya pun ikut melihat ke layar ponselnya. Betapa kagetnya kami karena di layar ponsel Vika terlihat jelas ada seorang siswi yang mengenakan seragam pramuka sedang duduk sambil melipat tangannya dan menghadap ke depan kelas. Rambutnya hitam panjang, namun wajahnya tidak begitu jelas dan buram. Setelah itu ponselnya mati. Kami semua sontak kaget dan lari keluar dari kelas. Setelah kami berlari keluar kelas, kami bertanya kepada Vika, bagaimana dengan foto yang tadi? Namun Aldo menegaskan bahwa ia tidak memencet tombol rekam. Dia menjelaskan bahwa saat dia sedang menyoroti ruang kelas, kamera ponselnya tiba-tiba berhenti dan menangkap gambar siswi tadi. Vika yang masih ketakutan, hampir menangis karena ponselnya mati. Saya dan Aldo berusaha menenangkannya. Saya berusaha menyalakan kembali ponselnya dan untungnya ponselnya kembali hidup. Saya memintanya untuk mengecek kembali foto yang tadi. Namun benar saja, gambar itu memang tidak pernah tersimpan di ponselnya. Karena sejak awal, Aldo memang tidak pernah memotretnya. Kami pun tidak melanjutkan piket kami dan segera pulang. Meski terus bertanya-tanya, apa sih yang kami lihat tadi? Kabar yang beredar yang akhirnya kami dengar adalah dahulu ada seorang guru kelas 6 yang sangat galak dan disiplin, yang pernah memukuli salah satu siswanya hingga meninggal. Entah apakah kabar itu benar, kami juga tidak bisa memastikan siapakah guru dan siswa tersebut. Kami pun bertanya-tanya, apakah gadis itu dulunya pernah bersekolah di sekolah kami? Namun, sampai sekarang pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Kami bertiga hanya berharap semoga rohnya tenang di alam sana. Oke guys, segitu dulu story untuk hari ini. Kalau kalian punya paranormal experience yang mungkin kalian mau ceritain, kalian bisa cerita di kolom komentar. See you di video selanjutnya. Bye.